teman-teman, selamat datang di podcast Permata. Lewat kata, lewat data, kita bercerita. Oke teman-teman, bagi Anda yang belum mengenal apa itu podcast Permata. Podcast Permata itu adalah singkatan dari Podcast Penelitian, Riset, dan Abdimas Sugio Pranata atau Sugio Pranoto. Nah, layaknya Permata juga yang berkilau, SCU itu juga berkilau karena banyaknya prestasi yang didapatkan baik oleh mahasiswa maupun oleh para dosen di SCU itu sendiri. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Yang pertama ada Kak Natalia. Halo, perkenalkan, nama aku Natalia Fernanda Strauss. Oke, Kak Natalia ini adalah mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi angkatan 2023 ya, betul? Iya. Dan beliau adalah seorang atlet basket yang selama di SCU ini sudah memenangkan begitu banyak lomba basket tingkat nasional gitu ya. Iya. Oke, dan juga tidak lupa kita juga kedatangan dosen yang keren tapi sedang berada di jauh di sana gitu. Selamat, kalau di sana berarti selamat petang Bu Linggar. Selamat malam, good afternoon or good evening. Oke, teman-teman, ini adalah Bu Linggar. Beliau ini adalah Bu Linggar. Beliau merupakan dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis SCU. Dan beliau saat ini sedang ada di Ohio ya, betul ya Bu ya? Ya, di kota namanya Bowling Green di state Ohio di US gitu. Oh, di US gitu. Berarti sekarang jaraknya 12 jam ya, betul ya Bu ya? Di sana berarti sekarang jam 9 malam ya? Ya. Oke. Kita bicara soal prestasi gitu. Kita mulai dari Natalia dulu ya. Iya, Pak. Kira-kira menurut Natalia itu prestasi itu apa sih? Kalau menurut saya sih prestasi itu hasil pencapaian yang kita peroleh setelah kita melakukan usaha, kerja keras, disiplin, konsisten. Kerja keras, disiplin, dan konsisten. Nah, menurut Natalia sendiri, mengapa penting prestasi itu? Karena prestasi itu menunjukkan perkembangan diri kita, Pak. Oke. Jadi kita tahu, wah ternyata kita ini udah berkembang. Prestasi juga memotivasi saya. Jadi saya itu lebih percaya diri. Tingkat PD saya itu lebih meningkat. Iya, meningkatkan kepercayaan diri. Iya, benar. Oke, kalau menurut Bu Linggar, Prestasi ya? Waduh. menurut Bu Linggar prestasi itu apa sih? Kebanyakan karena bejo atau laki ya Mas. Walaupun kata orang nggak ada istilah laki atau bejo, karena sebenarnya apa yang kita peroleh itu adalah terutama sekali pertama dari mimpi sih Mas, kalau saya Mas. Selalu dari keinginan ya, sesuatu yang saya pengen achieve gitu, sesuatu yang menurut saya suatu ketika akan membuat saya itu menjadi seseorang gitu ya. Nah kemudian saya berusaha untuk mencapainya. Jadi di situ saya pasti ada usaha yang saya lakukan ya, segala macam usaha lah ya, yang halal lah kira-kira seperti itu. Dan ketika saya mencapainya itu menurut saya prestasi. Banyak hal sih ya, prestasi itu tidak harus di sisi akademik, bisa juga non akademik ataupun yang di luar diskusi institusi pendidikan lah. Menurut saya dari mimpi lalu ada usaha dan kemudian tercapai, itu bagi saya adalah prestasi sih Mas. Selain itu juga ridho dari Tuhan Yang Maha Esa kalau saya sih. Nah, menurut Bu Linggar sendiri, mengapa secara subjektif ya, mengapa Bu Linggar merasa prestasi itu penting bagi diri Bu Linggar? Yang pertama itu sebenarnya agak klise sih ya Mas ya. Aktualisasi diri ya, itu klise sekali ya. Ketika saya bisa mencapai sesuatu itu atau mencapai sebuah prestasi itu, saya ingin membuktikan pada diri saya sendiri sih, bukan pada orang lain terutama ya, bahwa saya ternyata mampu men-challenge diri saya untuk mencapai apa yang menjadi target saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tuh sebenarnya kadang-kadang ya Mas, apa yang saya peroleh itu saya ungkapkan, atau prestasi yang saya peroleh itu saya share melalui media sosial. Bagi saya itu bukan mau mengimpresi, saya nggak mau mengimpresi,
tapi saya maunya menginspirasi. Dan surprisingly Mas, menurut saya, ini percaya nggak percaya ya, banyak teman-teman yang kemudian mendapatkan beasiswa S3 keluar, bahkan kemudian ketemu di institusi sama dengan saya ketika saya S3, itu bilang, saya lihat kamu mendapatkan ini, maka saya tergerak untuk untuk apply gitu, dan untuk ke arah sana. Paling tidak sudah ada 2 orang pengakuan dari sekarang sudah graduate dari PhD begitu ya di luar negeri yang menyatakan demikian, termasuk misalnya kegigihan saya mencapai atau memperoleh beasiswa misalnya gitu. Dan yang berikutnya, inspirasi itu tentunya untuk circle saya yang paling kecil ya, keluarga lah gitu ya, anak-anak saya. Artinya dalam kondisi apapun saya mungkin juga sudah tidak muda begitu ya. Walaupun umur saya sih baru 27 sih ya. Pasti nggak percaya kan. Nah itu biarlah anak saya misalnya gitu ya, tahu bahwa ibunya itu pekerja keras, tidak pantang menyerah gitu ya. Jadi kata kuncinya inspirasi, bukan impresi gitu sih Mas. Oke. Menjadi inspirasi bagi sesama gitu ya. Tapi ini menarik, untuk mencapai sebuah prestasi itu tentu ada langkah pertama gitu ya. Dan saya melihat Bu Linggar itu sudah bolak-balik ke luar negeri untuk studi, kemudian sekarang pun juga udah dapat fellowship gitu. Langkah pertama yang dulu pertama kali dilakukan untuk memulai langkah prestasi ini apa sih Bu? Saya ingat sekali saya masuk Universitas Katolik Sugiopranoto, sekarang Sugiopranoto Catholic University ya, itu di tahun 2000-an, dan pada saat itu beasiswa masih terbatas. Di tahun 2000-an itu kalau tidak salah hanya tersedia, namanya waktu itu adalah Australian Development Scholarship gitu ya. Langkah pertama adalah memang ini Mas, keberanian mencoba Mas, believe it or not ya. Menurut saya mungkin kemampuan teman-teman saya seangkatan itu sama bahkan lebih, tetapi keberanian mencoba bahwa saya keterima nggak ya, bisa nggak ya, itu menurut saya orang yang berani mencoba begitu. Karena apa? Karena waktu itu saya ingat sekali lagi ya, waktu itu saya pengen sekali sekolah ke luar negeri, lalu yang terbayang di saya adalah pengen ke Australia misalnya gitu ya. Lalu ada namanya beasiswa Australian Development Scholarship, saya mencoba apply, dan TOEFL saya itu masih rendah sekali. Saya masuk Unika itu TOEFL saya masih 480. Kemudian ketika saya pengen ke Australia, saya mengimprove, lalu saya menjadi 505, naik lagi 510, and then ternyata mereka require lebih dari itu kan ya. Nah dari situ saya mulai, saya akan tetap coba beasiswa, dan setelah saya ada panggilan pertama bahwa selected gitu ya, selected belum keterima ya, saya lalu mulai kursus benar-benar privat, saya biaya sendiri, saya nggak cranky minta sana sini, apalagi lembaga ya, karena saya yang pengen gitu. Lalu saya mulai kursus IELTS waktu itu di CLT ya, dan saya melakukannya privat kalau tidak salah, dan mungkin beberapa rekan-rekan kerja yang ada di Unika sekarang atau SCU sekarang masih ingat pernah mengajar saya bahasa Inggris waktu itu secara privat ya, salah satunya ada Bu Ria sih ya. Terima kasih Bu Ria. Jadi keberanian untuk mencoba Mas, walaupun mungkin saya tidak sepintar yang lain, atau mungkin yang lain itu sama pintarnya, tapi keberanian mencoba, dan mungkin keberanian untuk menerima kalau saya gagal juga gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, berarti berani untuk mencoba sekaligus juga menyisakan ruang untuk mempersiapkan jika ada worst case terjadi gitu ya Bu ya. Ya. Oke, nah menurut kalau dari Natalia sendiri gimana? Ini kan jauh-jauh gitu ya dari Medan gitu. Awalnya gimana sih sampai akhirnya mendulang banyak prestasi di SCU ini? Mungkin awalnya itu Pak, saya dulu kan, ini singkat cerita ya, saya kenal basket, saya mulai tekun tuh, saya sering diremehin tuh sama orang-orang di sekitar saya. Apalagi dulu waktu saya di sekolah itu kan mayoritasnya Chinese nih. Jadi saya termotivasi, kenapa sih saya nggak bisa daripada mereka gitu. Jadi itu yang membuat saya kayak terus konsisten. Semua orang bisa, kenapa sih
saya nggak bisa gitu loh. Kan mimpi itu gratis ya, cara mewujudkannya yang mahal kalau kata orang-orang begitu. Jadi saya nggak mau berhenti, jadi saya mau menunjukkan kalau saya pasti bisa gitu loh Pak. Ya begitu deh. Oke teman-teman, berarti dari sini kita tahu bahwa untuk mencapai prestasi itu tidak mudah ya. Ada Bu Linggar yang harus mengejar kemampuan bahasa Inggris, ada Nata yang mencoba untuk tidak diremehkan gitu ya dengan berusaha keras, lalu sempat ikut ini ya kelompok latihan juga ya. Iya, akademi Pak. Akademi ya. Oke. Kalau dari Bu Linggar sendiri, apa tantangan terbesar yang dihadapi selama proses berjuang mencari mungkin scholarship di luar negeri atau mungkin fellowship saat ini? Itu tantangan terbesarnya apa, Bu? Tantangan terbesar itu internal dan eksternal ya Mas, kalau saya ya. Kalau internal itu ini ya, internal itu tadi ya, mentality, terus kemudian kompetensi memang. Kompetensi itu bagaimana sebenarnya kompetensi termasuk bahasa, misalnya kita mau ke luar negeri ya, dan non bahasa gitu ya. Kita harus punya amunisi yang cukup begitu menurut saya. Amunisi yang cukup itu kalau tadi saya katakan dari TOEFL yang mungkin tidak sangat tinggi, lalu saya harus berpikir mencukupi amunisi saya untuk apply ke sana. Dan tantangannya itu banyak. Mungkin tidak gigih gitu ya. Terus saya harus keluar uang. Saya sih selalu berpikir jerbasuki mau beo ya. Nothing is free ya in this world, in my opinion gitu ya. Jadi saya mengupayakan itu dengan sekuat tenaga dan itu tidak mudah sebenarnya, begitu ya. Internal tadi ya kompetensi, kemudian mentality begitu. Kalau eksternal tentunya banyak ya. Kalau kita sebagai staff atau kita bekerja di institusi atau kita saat ini bekerja di universitas, pendidikan tinggi, perguruan tinggi gitu ya. Kita kan dihadapkan pada tugas yang tidak hanya fokus pada apa yang ingin kita capai yang tadi dikatakan prestasi itu ya, tapi banyak hal juga itu yang masih harus kita lakukan gitu, Mas Edva. Jadi contohnya ya, saya apply fellowship kemarin ya, atau visiting scholar ini. Waktu itu saya ingat sekali ya, tahun lalu kayaknya setahun persis ya, karena penutupannya waktu itu tanggal 1 November 2024 saya ingat. Dan saya tahu itu sebulan sebelumnya, padahal saya harus menyiapkan paperwork yang tidak sedikit. Misalnya nih, referensi gitu ya. Kalau saya pengen mencari referensi, menurut saya, itu saya harus mendapatkan referensi dari organisasi yang trusted di dunia ini gitu ya. Contohnya nih, saya selalu mencari referensi untuk saya apply beberapa kesempatan itu misalnya dari teman-teman saya di UK, teman-teman saya di Australia, teman-teman profesor saya yang memiliki nama besar, karena mereka itu Googleable begitu. Ketika di Google oleh reviewer itu kan nanti akan ketahuan ini siapa dari institusi mana. Tantangannya berarti apa? Kita harus bisa menjalin yang namanya networking gitu. Nggak bisa enggak gitu. Dan menurut saya hidup saya itu terbantu karena network, believe it or not ya. Jadi banyak kesempatan, entah publikasi, entah ketika saya harus mencari data ketika S3, itu adalah buah dari saya membina hubungan baik dengan mereka gitu ya. Dan hubungan baik itu perlu di-maintain. Bukan berarti kita berpikir bahwa ketika kita berbuat sesuatu kita menginginkan imbal balik di kemudian hari, bukan begitu. Tetapi bahwa sebenarnya konsepnya apa yang kita lepaskan ya lepaskan, tangan kiri melepaskan, tangan kanan jangan sampai tahu. Tapi somehow in the future we never know that those hands will help me in other forms gitu ya, dalam bentuk yang lain. Misalnya saya memberi shelter, mereka memberikan saya surat rekomendasi. Saya memberikan apa ya, jamuan makan malam, tiba-tiba mereka menjadi reviewer saya di situasi tertentu. Jadi nggak tahu, someday atau melalui orang lain pun kadang-kadang kita menerima kebaikan orang itu
atas buah yang pernah kita tanam di masa lampau. Jadi tantangannya itu tadi ya, network itu pasti, dan menjalin network itu menurut saya tidak mudah, gitu ya. Itu tidak mudah karena itu butuh skill, butuh pengalaman juga, butuh ketulusan juga, kira-kira begitu Mas Eka. Menurut Nata sendiri, networking itu perlu nggak sih di dunia basket? Sangat penting, Pak. Sangat penting. Networking dalam bentuk apa kalau misalnya dalam dunia basket itu? Mungkin kalau latihan di lapangan ya Pak, Mhm. itu sangat penting. Karena juga kita sebagai atlet itu jadi motivasi buat kita Pak. Oh gitu. Oke. Dan tentunya dalam mengejar prestasi itu kan ada momen-momen stucknya ya. Misalnya kalah dalam sebuah kompetisi Iya. gitu. Nata sendiri gimana caranya supaya bisa melawan rasa sedih, rasa stuck itu ketika setelah mengalami kegagalan? Mungkin kalau Nata pribadi itu Pak, kayak Nata itu kayak memberi ruang sih Pak sama diri sendiri. Jadi kayak, oh ini kayaknya butuh istirahat deh. Jadi perlu me time namanya ya. Perlu istirahat yang panjang mungkin. Setelah itu kembali lagi sama tujuan saya dari awal. Saya pengen jadi seorang atlet itu apa sih gitu. Setelah itu ya begitu Pak. Oke. Kalau dari Bu Linggar sendiri bagaimana Bu menghadapi masa-masa stuck atau mungkin ketika pernah mengalami kegagalan tentu pasti akan down ya. Untuk bisa bangkit lagi itu apa yang menjadi motivasi dari Bu Linggar? Oke, saya cerita ya, saya itu ketika mau apply S3 itu saya sebenarnya apply lagi Australia Award ya. Saya sudah sampai ke wawancara, tapi ternyata saya ada slip of tongue di situ. Jadi ada variabel yang ternyata lupa saya sebutkan, beda dengan proposal saya. Anyway, long story short, tidak keterima itu kan gelo banget ya, karena untuk sampai ke wawancara itu prosesnya kan cukup panjang gitu. Mulai dari harus shortlisted, kemudian kita harus kita juga menyerahkan nilai TOEFL atau IELTS kita, misalnya gitu ya. Lalu setelah itu kita juga harus ada tes IELTS-nya juga, dan ternyata saya ketika wawancara nggak keterima gitu. Lalu saya pasti down. Berikutnya saya apply lagi di tahun berikutnya. Saya masih ingat tahun 2010 saya apply. Gagal, sampai wawancara gagal ya. Lalu 2011 saya ingat apply lagi langsung ketolak. Ya itu lagi. Memang yang namanya kesempatan itu ada unsur bejonya, saya nggak tahu ya, karena kan yang apply ribuan juga ya. Nah setelah itu 2013 saya ingat sekali, wah ini saya sudah gagal 2 kali untuk apply yang beasiswa nih untuk S3 gitu. Nggak apa-apa, akan ada kesempatan karena saya akan apply sampai saya nanti mentok. Saya udah nggak bisa apply lagi, artinya mentok itu umur saya udah nggak memungkinkan, nggak eligible untuk apply lagi gitu ya. Karena saya tahu sebenarnya amunisi saya cukup. Amunisi itu apa tadi ya? Mungkin bahasa ya, skor bahasa. Setelah itu track record, karena kalau S3 kan harus ada track record. Saya pasti bisa mengatasi ini. Lalu saya mulai mencoba cara lain, tapi dengan tetap tujuan yang sama ya. Kalau saya pengen S3 ya, saya letakkan tujuan itu, kalau kata film itu 5 cm di depanmu gitu ya. Itu harus fokus ke sana. Dan saya kadang-kadang kalau sudah seperti itu bisa hyper fokus gitu istilahnya. Saya ingat sekali habis melahirkan langsung saya menulis proposal short gitu ya. Sebenarnya bukan not really proposal tapi short explanation about what I want to do gitu ya. Terus kemudian saya lempar ke banyak universitas waktu itu, dan pasti ada yang nyantol ketika saya melempar itu ke banyak universitas sambil saya cari peluang beasiswa. Tidak harus dari misalnya ya namanya Australia Award Scholarship, tapi bisa dari tempat lain, misalnya dari university langsung gitu ya. Dan itu yang saya peroleh untuk S3, saya dapat dari university langsung. Jadi intinya keep trying until there's no any more possibilities for you to apply or to try gitu. Jadi kalau saya sih itu termasuk dalam misalnya apply riset ya.
Mungkin saya tidak termasuk yang banyak gagal, tapi beberapa kali juga gagal. It's okay, gagal it's okay. Apply atau submit artikel juga rejected juga pasti pernah mengalami. Bukan pernah ya, beberapa kali, banyak kali. It's okay. Dan menurut saya orang harus mengalami kegagalan, harus mengalami kekecewaan. Kalau enggak, kita akan merasa di atas terus dan kita enggak akan bisa menghargai upaya diri sendiri dan orang lain yang mungkin juga dalam situasi berupaya dan berusaha. Kekecewaan itu diperlukan. Gitu Mas. Oke, ini menjadi kata-kata hari ini ya. Kekecewaan itu diperlukan. Wih, cakep sekali. Habis ini jangan lupa di story ya teman-teman. Oke, Bu Linggar, saya mau kepo ini terkait dengan fellowship yang sedang dijalani Bu Linggar saat ini. Ini fellowshipnya itu programnya apa saja sih Bu? Lalu kemudian berapa lama program itu berjalan dan apa yang akan Bu Linggar lakukan selama di Ohio itu? Oke, baik. Saya cerita ya. Awalnya, saya cerita dulu aja. Awalnya adalah saya apply beasiswa fellowship untuk visiting scholar under Fulbright scholarship. Saya mengikuti semua prosesnya begitu. Kemudian paperworknya banyak. Saya harus mengontak sana sini. Sekali lagi ada referee. Kemudian saya harus mengontak university host institutionnya begitu ya. Dan menjalani proses tes, kemudian menjalani proses interview. At the end, kemudian yang beri saya dana adalah Aminef ya. Aminef adalah organisasi atau institusi yang mengelola program Fulbright, tapi di sisi lain Aminef itu adalah independent institution yang juga memiliki dana. Long story short, saya pergi dengan menggunakan dana Aminef ya. Aminef adalah American Indonesian Exchange Foundation gitu ya. Jadi saya menggunakan dana itu. Lalu apa sih yang saya lakukan? Namanya saja visiting research atau visiting scholar ya. Tentu mostly saya akan melakukan riset, pekerjaan membaca dan menulis. These are things that I want to do after I finish my PhD sebenarnya gitu ya. Karena apa? Ketika saya melakukan PhD rasanya berdarah-darah gitu ya, painful gitu, killing gitu. Tapi begitu saya pulang kembali ke kampus, terus pekerjaan administratif, serving as probably apakah jabatan tertentu begitu ya, ternyata sangat menyita waktu. And then I started to miss my time when I can read and write gitu ya. Ternyata itu sangat ngangeni gitu dan saya merindukan itu. Nah, setelah kemarin saya sempat di dekanat begitu ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis SCU, saya memutuskan why didn't I apply something yang apa ya? Saya pengen keyword saya atau jargon saya adalah dolan dibayarin gitu ya. Karena kalau saya dolan dengan duit saya sendiri, misalnya saya pergi liburan, itu bukan sesuatu yang membanggakan. Itu yang selalu saya ceritakan pada anak-anak saya. Sekolah dengan biaya sendiri itu juga tidak membanggakan gitu. Dari motivasi itu saya pergi ya. Nah, sekali lagi tadi apa yang saya lakukan mostly research. Kemudian diskusi, ada program enrichment, saya ketemu banyak orang, again network gitu ya. Dan saya juga ketika pergi ini saya tidak hanya ingin keuntungan ini untuk diri saya sendiri. Saya selalu approach some people gitu ya. Saya tanyain apakah kamu bisa kolaborasi dengan departemen saya juga gitu ya. Tidak hanya diri saya, tapi departemen saya juga. Apakah kamu punya program fellowship yang untuk departemen saya? Bisakah kita do research collaboration? Bisakah kamu menjadi pembicara dalam conference saya atau departemen saya di home institution gitu ya? Apakah bisa menjadi reviewer dan sebagainya. Itu tadi ya, itu yang saya lakukan itu membuat jejaring, enrichment melalui mengikuti workshop gitu ya. Setelah itu saya juga melakukan diskusi, menjadi pembicara di kelas, sharing tentang
riset saya ini begitu ya kepada forum-forum tertentu atau di kelas begitu. Jadi itu yang mostly saya lakukan ya. Ya tadi riset sesuai tujuan programnya, lalu membangun jejaring atau network itu yang penting, and then enrichment gitu ya untuk diri saya pribadi begitu, dan nanti bisa kami share atau saya share ke teman-teman. Intinya seperti itu sih Mas Evra ya. Oke. Berbicara soal riset yang akan dilakukan di sana itu, topiknya boleh tahu nggak kami Bu? Oke, topiknya itu ini menarik ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan ketika kita apply beasiswa atau grant gitu ya. Kita akan selalu melihat apa sih yang sebenarnya mereka sukai ya. Yang mereka sukai dan cocok dengan track record saya, atau mereka sukai dan cocok dengan interest saya gitu. Nah, kebetulan kan kemarin saya sudah banyak terlibat dengan misalnya nih ya, teman-teman petani hutan di perhutanan sosial, lalu saya banyak terlibat dengan credit union, banyak terlibat dengan koperasi, begitu ya. Dan bidang saya adalah tentang governance, lalu juga akuntansi keuangan, gitu ya. Nah, itu ternyata irisannya sangat besar ketika saya bicara tentang sebenarnya bagaimana sih mendevelop sebuah bisnis atau model microfinance tertentu begitu ya, untuk komunitas tertentu. Nanti pelaporannya harus bagaimana, accountability-nya harus bagaimana, tata kelolanya harus bagaimana. Jadi lebih ke arah tadi ya, governance, tata kelola gitu ya. Kemudian agak nyenggol sedikit ke microfinance begitu. Kira-kira seperti itu sih Mas Evra. Oke. Berarti ini riset yang bisa dipraktikkan gitu ya Bu ya, implementatif ya sifatnya ya. Iya, sebenarnya kalau riset itu apakah implementatif atau tidak itu kan apa ya, nanti tergantung skopnya mau sejauh mana. Kalau kita apply di grant itu kan ada TKT 1, 2, 3 sampai sekian ya. Nah, itu mau sampai ke TKT berapa, sebenarnya dia tidak merequire harus sampai ke TKT berapa. Tapi sebenarnya tadi ya, misalnya nih Australia atau Amerika itu sangat concern dengan inclusivity misalnya, atau sangat concern dengan equality, sangat concern dengan environment, sangat concern dengan hal itu, maka saya harus bisa mengadres itu dan menghubungkan dengan interest saya gitu ya. Jadi lebih ke arah sana, lebih bagaimana sebenarnya isu yang sekarang sedang berkembang, dan apakah negara itu punya concern tertentu dengan itu gitu ya, isu-isu itu, maka itu yang kemudian saya berusaha untuk penuhi. Sekali lagi itu berarti adalah juga termasuk tips and trick ketika kita apply beasiswa ya Mas. Apply apapun lah, mau grant riset atau scholarship S3 atau scholarship apapun, kita mengupayakan kan pasti ada yang namanya area of priorities gitu ya, misalnya ya, katakanlah seperti itu. Jadi prioritasnya apa sih dia sebenarnya gitu Mas Evra. Oke, terima kasih Bu. Sekarang saya mau tanya ke Nata, selama di SU ini sudah menang lomba basket untuk apa ya, nama lombanya apa aja, nah gitu. Mungkin awalnya dulu tuh Porsimapter Pak, waktu tahun 2023 itu awal tahun saya. Setelah itu mulai masuk SBL, kita juara bertahan juga, ada pertandingan Liga Mahasiswa, Region, Nasional juga. Oke. Iya Pak. Yang terakhir dimenangkan apa nih? Yang terakhir itu Liga Mahasiswa. Liga Mahasiswa. Yang Region waktu di Jogja. Waktu di Jogja ya? Iya Pak, benar. Oke, buat teman-teman SCU yang ada baliho besarnya itu untuk tim basket putri SCU yang memenangkan Liga Mahasiswa, silahkan cari wajahnya. Nanti silahkan di komen, lalu di post di story, di mention juga ke akun podcast ini. Oke, kira-kira terkait dengan lomba itu apa sih suka dukanya ketika mengikuti dari satu lomba, 2 lomba, 3 lomba? Pasti kan tidak suka terus ya, ada dukanya juga. Mungkin kalau dukanya kita pernah juga ya Pak mengalami kekalahan. Itu kita benar-benar frustasi, sedih.
Terus kita kayak ya namanya pasti nyalain diri sendiri ya Pak, kenapa sih nggak bisa menang gitu loh. Selama ini kan menang terus, tapi itu jadi pelajaran sih Pak buat kita sama tim. Mungkin kekalahan ini terjadi di tim kita, Tuhan punya rencana buat kita kayak supaya kita bisa lebih banyak belajar lagi dan kita lebih konsisten lagi, tetap disiplin lagi. Jadi nggak dikasih menang terus Pak. Oke. Nah, lalu bagaimana cara Nata itu membagi waktu antara urusan kuliah dengan urusan basket? Kembali lagi memanajemen waktu sih Pak. Oke. Jadi harus tahu ya kapan untuk belajar, fokus buat belajar, kapan untuk fokus buat latihan. Karena kan bagaimanapun seorang atlet, pendidikan itu juga penting ya Pak, menurut saya. Terus mengurangi waktu bermain sih Pak. Mengurangi waktu bermain. Mengurangi waktu untuk nongkrong, karena kan udah capek latihan, istirahat, besok mulai pagi kuliah lagi, latihan lagi, jadi begitu. Oke. Kalau dari dunia basket sejauh ini apa sih nilai yang paling penting yang Nata dapat dari dunia basket itu? Apakah nilai kebersamaan, apakah nilai perjuangan atau apa? Yang paling penting itu nilai perjuangan Pak. Jadi dari basket Nata itu belajar bahwa gak ada yang instan di dunia ini. Jadi kalau kita mau mencapai sesuatu hal yang luar biasa, kita juga harus bekerja keras yang luar biasa. Kita juga harus sabar sama prosesnya kita. Jangan pernah menyerah juga. Namanya juga di dalam kehidupan ya, kita nggak selalu mencapai apa yang kita inginkan. Pasti juga ada yang nggak bisa kita inginkan. Jadi tetap fokus aja sih Pak. Fokus, kalau memang itu yang terbaik pasti Tuhan kabulkan di hidup kita. Kalau yang nggak, yang kalau memang belum terjadi, berarti ada yang lebih baik lagi. Oke. Dan ngomong-ngomong, ini kayaknya Nata ini juga penerima beasiswa karena prestasi basketnya. Iya, gitu. benar. Bisa diceritain nggak awalnya sampai dari jauh-jauh dari Medan kesasar nih, atau akhirnya menemukan tujuan hidupnya gitu ya di SCU gitu? Jadi awalnya itu Nata itu waktu kelas 1 SMP itu Nata mulai mengenal basket. Wah, ngeliat nih kayaknya tertarik sama dunia basket. Mulai tekun Nata itu di SMP kelas 2, mulai ikut akademi basket, dulu namanya Akademi Basket Medan. Di situ Nata mulai belajar apa itu bola basket. Nata dikelilingin juga sama orang-orang hebat. Nata juga dapat pelatih yang hebat juga. Di situ Nata mulai belajar tuh Pak, belajar. Nata mulai latihan terus, ikut akademi, latihan di sekolah juga, mengikuti seleksi juga beberapa pertandingan. Di saat itu, di situ Nata itu mulai berkembang. Pada saat itu Nata mulai masuk dunia SMA nih. SMA Nata dapat beasiswa. Itu mulai awalnya Nata dapat prestasi. Ditawarin sama sekolah yang lumayan bagus, sangat bagus juga di Medan. Nata dari SMA Stomo 1 Medan. Itu terkenal sama akademinya bagus dan akademinya bagus. Di situ Nata ditawarin buat beasiswa. Itu 100%. Jadi sama sekali Nata itu nggak bayar uang sekolah di sana. Itu mulainya. Setelah Nata tamat SMA, Nata mikir nih, kayaknya belum puas deh sama prestasinya. Pengen lanjut benar-benar jadi atlet gitu. Mulai masuk, nyari-nyari nih mau kuliah di mana. Terus Nata coba cari-cari di YouTube, di Google. Memang benar kampusnya itu yang basketnya itu jago, yang keren. Terus Nata tertarik sama SCU. Wah, basketnya bagus nih yang cewek di Jateng, kayaknya ini yang paling bagus deh gitu. Mulai tertarik, mulai mengikuti seleksi. Terus juga orang tua mendukung karena kampus Katolik. Itu yang membuat Nata kayak, wah ini cocok deh buat Nata. Nah, tadi kita bicara soal mengejar prestasi gitu ya. Tentunya ini bukan akhir gitu ya, baik untuk Bulingga maupun buat Nata sendiri. Apa sih next step-nya untuk Nata pribadi? Next step-nya mungkin karena Nata merasa masih muda ya Pak. Nata mau tetap terus mengejar prestasi lagi. Oke. Jadi nggak mau
berhenti berjuang sih Pak, apalagi masih kuliah ini masih semester 5 ya, masih panjang banget di depan sana. Jadi Nata mau terus kejar prestasi, nggak hanya di non akademi. Jadi Nata juga pengen berprestasi di akademinya. Oke. Iya Pak. Udah ada ini wishlist belum untuk 2026, targetnya apa nih? 2026 targetnya, karena juga udah ada beberapa pertandingan yang udah dikasih sama pelatih. Mungkin yang terdekatnya itu nanti ada SBL, ada Kartini Cup, itu di bulan April di Bandung. Setelah itu mungkin ada Porsimaktar lagi, ada Liga Mahasiswa Region lagi, ada Liga Mahasiswa Nasional lagi. Oke. Banyak banget ya Banyak, tahun Pak. depannya. Tahun depan udah mulai banyak. Harus pintar memanage Benar. waktu juga ya antara kuliah dan basket. Oke, menurut Bu Linggar sendiri apa nih next step-nya? Next step-nya, dosen ya. Dosen itu menurut saya bagaimana kita bisa diakui kedosenan kita itu sebenarnya memang dari publikasi kita sih. Kemarin itu saya banyak bicara dengan profesor yang ada di sini ya. Dan menurut saya untuk sampai ke arah sana itu nggak mudah gitu. Bahkan bagi saya katakan publikasi in the reputable journals ya. Tidak hanya sekedar Sinta 1, Sinta 2 kalau kita lihat lumayan sudah tough ya. Tapi di prestigious journals itu tetap sesuatu yang pasti setiap dosen inginkan. Nah ini yang saya tuh sukai ketika saya tuh harus pergi dari zona nyaman saya. Ketika saya harus pergi fellowship atau sekolah, itu kemudian membuka saya lagi untuk diingatkan gitu. Dalam dunia dosen tuh sebenarnya nggak ada yang namanya romantisme hidup yang harus balancing. Oke, balancing itu sebenarnya kata-kata yang terlalu indah. Tapi menurut saya memang kita harus kerja keras loh. Bayangkan ya, saking fleksibelnya kita tuh sebagai dosen. Ini saya nggak complaining about that. Tetapi saya mau sebenarnya mengajak teman-teman, terutama mungkin yang jauh lebih muda dari saya sekarang ya. Don't ever think that you can achieve something great by doing so-so. Kalau saya sih begitu ya. Jangan hanya biasa-biasa aja. Menurut saya segala sesuatu sekarang tersedia dengan cepat dan mudah gitu ya. Sumber-sumber cepat dan mudah, data bisa dapat cepat dan mudah, banyak bantuan gitu ya. Kita emang harus kerja keras sih gitu. Dan saya nggak mau istilahnya itu ekstrimnya ya. Makan gaji buta gitu ya. I only come to campus to teach and then I go home and do nothing gitu. Itu kemudian yang penting memenuhi BKD, nggak bisa seperti itu. Ya dosen itu nggak seperti itu. Di luar negeri itu kan kita dianggap dosen kalau kita sudah PhD. PhD itu the start of everything gitu ya. Di tempat kita itu PhD itu seperti sudah final goal gitu. Nah itu yang paradigma itu yang diubah karena di luar negeri itu the start of the career itu dimulai dari PhD begitu kalau saya. Nah setelah itu ya kita harus keep publish gitu ya, keep publishing gitu. Selebihnya itu misalnya kita mau ini, saya lebih menyukai yang praktikal sih, lebih suka meroyek, nggak apa-apa juga. Tapi ya berarti memang ada sesuatu hal itu yang tidak bisa dicapai sekaligus gitu. Maksud saya kita juga berpraktek kenceng lalu kita publikasi kenceng tuh sepertinya kalau kita energinya nggak luar biasa sepertinya agak sulit ya. Nah itu saya mungkin energinya sudah tidak sekuat dulu lagi ya, literally gitu ya, karena sudah di atas umur 40 gitu. Tapi maka teman-teman yang belum PhD gitu ya, saya memesan as soon as possible, karena untuk lembur ngejar target, ngejar deadline itu kita butuh energi dan tenaga besar gitu ya, dan juga mental besar. Jadi langkah selanjutnya strategi ya tetap keep writing, keep publishing gitu ya. Dan sekali lagi jangan hanya makan gaji buta. Tidak bisa hidup itu so-so menurut saya. Harus mencari semua peluang yang ada. Ya, apakah di sekitar kita ada? Mungkin ada gitu ya. Tapi itu pilihan kan ya. Memang itu pilihan, betul. Kadang-kadang saya berpikir Mas Edra, saya ngapain ya jauh-jauh dari keluarga saya padahal saya di sana
gajinya sama loh dengan teman-teman yang tidak harus pergi jauh, yang tidak harus meninggalkan zona nyaman, kan gajinya sama gitu, gaji pokoknya ya. Tetapi di sisi lain ada sesuatu yang lain yang memang itu sebagai dosen itu harusnya kita lakukan gitu, terutama yang tadi ya, Tridharma kalau di tempat kita ya, and we need to publish. Itu adalah cara untuk kita diakui sebagai dosen, kecuali kita mau milih makan gaji buta. Makan gaji buta itu memenuhi BKD, kemudian mengajar pulang. Memenuhi BKD itu iya pengabdian ala kadarnya, penelitian ala kadarnya gitu ya. Bagi saya itu adalah makan gaji buta. Oke, menarik sekali ya, tapi sayangnya kita sudah terbatas waktu gitu ya. Terima kasih untuk Bu Linggar yang sudah malam-malam bersedia ya di sana untuk ngobrol singkat dengan kami. Terima kasih juga untuk Nata yang sudah menyediakan waktunya untuk berbicara di dalam podcast ini. Ingat teman-teman, untuk mencari prestasi butuh satu hal, yaitu konsistensi dan juga mau untuk bangkit ketika mengalami kegagalan. Dan satu lagi, menggapai prestasi itu tidak pernah gratis. Akhir kata, saya Edfra. Kita akan jumpa lagi dalam podcast Permata berikutnya. Sampai jumpa.